من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertemu muka di majlis ini yang insya Allah bermanfaat. Kita insya Allah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai muqaddimah dari Al-Qawaidul Arba'. Di dalam muqaddimah tersebut yaitu 3 hal. Mengenai unwanus sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakara, apabila diberi nikmat maka dia bersyukur. Yang kedua, wa idza btuliya sabara, apabila diuji maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa maka dia memohon ampun. I'lam, ketahuilah oleh kamu, arsyadakallahu, semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu, li ta'atihi, untuk mentaati Allah. Anal hanifiyata milata Ibrahim, bahwasanya milah hanifiyah adalah milah Ibrahim. Ajarannya adalah anta budallah wahdahu, kamu beribadah hanya kepada Allah saja. Mukhlishan lahu dinah, dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi, apabila kamu tahu bahwasanya Allah telah menciptakanmu untuk beribadah kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah illa kecuali ma'at tauhid, dengan tauhid. Artinya kalau ada orang beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah, pada dasarnya tidak sedang beribadah. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana halnya salat tidak dinamakan dengan salat illa ma'at tahara, kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, apabila kesyirikan itu memasuki ibadah maka fasadat, ibadah itu menjadi rusak. Kal hadasi idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas. Apa itu hadas? Abu Hurairah pernah ditanya, mal hadas? Al hadas fusaun madduratun. Apa fusa? Kentut tidak berbunyi namun berbau. Duratun, kentut berbunyi biasanya tidak berbau. Itu adalah hadas.
Nah, apabila hadas itu masuk fit thahara dalam bersuci, maka fa idza arabta, apabila kamu tahu anna syirka, sesungguhnya kesyirikan, idza khalatal ibadata, apabila kesyirikan itu mencampuri ibadah, afsadaha, niscaya kesyirikan merusak ibadah. Kesyirikan merusak ibadah. Wa ahbatal amala, dan kesyirikan yakni menjadikan amalan sia-sia. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Arabta, kamu tahu anna ahamma ma'alaika, sesungguhnya yang terpenting ada padamu adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui semua itu. Mengetahui tentang bagaimana mentauhidkan Allah, mengetahui bagaimana kita dilarang dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha an yukhallisaka min hadhil mushkilati. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala an yukhallisaka, membebaskan kamu min hadhil muskilah, dari problematika ini. Wahya asyirku billah, yaitu problem menyekutukan Allah. Berbuat kesyirikan itu problem loh, masalah. Bahkan masalah tersebut akan menjadikan kita berkepanjangan sampai di akhirat kelak, dengan sebab kesyirikan akan mengantarkan kita masuk ke neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Mau tidak kita masuk neraka selama-lamanya? Tidak mau. Makanya jangan berbuat kesyirikan. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang mana Allah Ta'ala berfirman ya tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dengan sebab berbuat kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa ya sebawahnya kesyirikan, ya selain kesyirikan yang tingkatan dosanya sebawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wadzalika, dan itulah bima'rifati arba'i qawaid, dengan mengetahui 4 kaidah tentang kesyirikan, dzakaraha fi kitabihi, yang dia terangkan di dalam kitabnya. Barakallahu fikum. Ini adalah penjelasan yang tadi sudah saya terangkan. Kemarin terakhir kita sudah sampai penerangan yang mana ya dari matan yang tadi? Atau sudah selesai semua? Hah? Iya. Hah? Yang menjelaskan tentang ibadah 2 macam, 2 wajib, secara mutlak dan secara halaman 17. Halaman 17 ya? Oh iya ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kemarin menyebutkan bahwa ibadah itu ada berapa macam? Ada 2. Pertama ya ala wajhil itlaq, ada yang secara mutlak. Yang kedua ala wajib takyid, yang secara muqayyad. Mutlak itu tidak dibatasi. Muqayyad itu yang seperti zikir. Apakah zikir itu ibadah? Ibadah. Zikir itu ibadah. Karena zikir itu ibadah, maka ada zikrun mutlakun, ada zikrun muqayyad. Ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Ya. Apa itu zikir mutlak? Zikir yang tanpa hitungan, tanpa tata cara tertentu, kaifiat tertentu. Namanya zikir mutlak. Ada lagi zikir muqayyad. Zikir yang pakai batas hitungan tertentu, namanya zikir muqayyad. Nah, disebutkan di sini wahina idzin yuradu bihi al-ibadah al-mutlaqa, maksudnya ibadah yang mutlak.
Apa itu? Wahya al-ibadatul maqbulah, yaitu ibadah yang diterima. Allati hiya min indillah, yang mana ibadah itu harus datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dalam rangka menyembah Allah. Ibadah itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya otomatis ibadah ini datangnya dari sisi Allah. Wahia al-ibadatul khalisah, yaitu ibadah yang ikhlas murni hanya untuk Allah. Jadi kalau beribadah tidak boleh untuk selain Allah. Fa'ala hada la yatanawalul lafdu bihadzal i'tibari ibadatal musyrik. Maka lafad ini nih, lafad ibadah yang ikhlas itu berarti ya, maka lafad ini ya tidaklah mencakup dengan iktibar seperti ini, dengan ungkapan seperti ini, dengan pengertian seperti ini, tidak meliputi ibadatul musyrik, ibadahnya orang musyrik. Artinya orang yang musyrik itu hakikatnya tidak sedang beribadah, karena ibadah itu adalah al-ibadatul khalisah, ibadah yang murni, ibadah yang tulus, ibadah yang ikhlas, murni, tulus, ikhlas. Ini enggak sama dengan ibadatul musyrik. Qalabdil iman indal itlaq, sebagaimana lafaz iman ketika dimutlakan, la yatanawalu illa al-iman al-haqq. Tentu saja tidak memuat kecuali iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar? Ada. Wala yatanawalu iman al-musyrikin, dan tidak meliputi keimanan orang musyrik. Wa huwa iqraruhum bi tauhidir rububiyah, di mana orang yang musyrik itu mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, tapi ma'asyirkihim fil ibadah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan. Nah, ini namanya ala wajil itlaq, beribadah kepada Allah secara mutlak. Yang kedua, ibadah kepada Allah ala wajib taqyid, yaitu yang bersifat muqayyad. Beribadah kepada Allah yang bersifat muqayyad. La makana al-musyrik ya'budullah wa ya'budu ghairahu jaza itlaqul abdil ibadah alaihi muqayyadan. Maka ketika orang-orang musyrik beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka jaza itlaqul abdil ibadah. Ya, kalau semata-mata memutlakan pengertian ibadah ya boleh-boleh saja. Ya, alaihi muqayyadan, atasnya muqayyadan dengan dibatasi. Fayuqal innahu ya'budullah wa ya'budu ghairahu aw ya'budu musyrikan. Dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, atau dia menyembah Allah dengan menyekutukan Allah. Nah, oleh sebab itulah nas-nas datang seperti dua ayat yang terdahulu ya, dan banyak ayat-ayatnya. Begitu pula firman Allah yang lain, wa idza qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumi, dan kepada orang tuanya, kepada kaumnya. Idza qala ibrahimu li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian ibadahi. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Fa'atlaqa lafdul ibadah, lalu dia memutlakkan lafaz ibadah ya, muqayyidan ibadatakum ma'allah, dengan membatasi ibadahnya kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Oleh karena inilah maka telah datang peniadaan ibadah dari mereka ya secara mutlak dengan firman-Nya wala ana abidum ma abattum, dan aku bukan penyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku bukan penyembah apa-apa yang kalian sembah. Walaysa huwa nafian lima qad sama ibadah ala wajib taqlid. Maka ini bukan meniadakan ya kepada nama ibadah secara muqayyad, secara tertentu. Bal huwa nafiun lil ibadatil mutlaqah. Ini sedang membicarakan meniadakan ibadah secara mutlak. Wa hiya al maqbulah allati min indillah. Dan ibadah itu adalah sesuatu yang akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ulima anna muradal musannif nafil ibadatil mutlaqah. Maka diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan oleh musannif adalah meniadakan ibadah secara mutlak, wa hiya al-maqbulah allati hiya min indillah, yang berada pada sisi Allah. Laisa nafil ibadati ala wajhi taqid, bukan meniadakan ibadah secara takkid ya sifatnya tertentu. Makanya dikatakan tadi fa idza arabta anna syirka idza khalatal ibadata afsadata, apabila kamu sudah tahu bahwa yang namanya kesyirikan apabila dia masuk ke dalam ibadah pasti akan merusak ibadah, itu sudah pasti. Kenapa? Karena Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Walau asyraku, seandainya mereka menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, pasti sia-sia dari mereka semua yang pernah mereka amalkan. Jadi menyekutukan Allah, musyrik adalah ya sesuatu yang sangat ditakuti. Ya, makanya la ya'manu syirka illa musyrik. Enggak ada yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang musyrik. Begitu. Begitu pula bahwa ada orang yang berwudu kemudian menyekutukan Allah, maka wudunya ya rusak. Al-Imam Ibnu Qudamah belum mengatakan at-taharatu amalun, bersuci itu adalah amalan. Wahia baqiyatun hukman, bersuci itu baqiyatun tetap hukman, hukumnya ya tabtulu bi mubtilatiha, maka bersuci itu batal dengan sebab pembatal-pembatal bersuci. Fayajibu an tahbata bisyirki, lalu wajiblah yakni ya fayajibu an tuhbita bisyirki, maka wajiblah dia yaitu menyanyiakan dengan kesyirikan. Wali annaha, karena sesungguhnya dia ibadatun, ya ibadah yubsidu al hadas, yang mana hadas telah menghilangkannya. Fa afsada asyirku, dan begitu pula dengan kesyirikan. Demikian diterangkan di dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 238. Maka dilanjutkan wa ahbatal amala, dan dia menyanyiakan amalan. Al-hubut ditafsirkan oleh para ulama al-butlan. Bahkan Al-Qadiyah Ta'ala berkata ya ahbit amalaka wa habito ya amaluka. Maka al-hubut ditafsirkan oleh ulama dengan butlan. Ahbadul amal yaitu al-butlan.
Makanya Al-Qadhi Iyad mengatakan, ya, apa katanya? Ahbit amalaka wa habitu amaluka. Batalkan amalanmu, niscaya amalmu menjadi batal. Fasid dan batal merupakan dua kata yang satu pengertian. Seperti itu. Dan amalan yang dicampuri dengan kesyirikan dan juga menyandarkan amalan, ya, itu menunjukkan, ya, bahwa menjadikan syianya amalan adalah hukum yang kedua, ya, menurut anggapan bahwasanya dimaksud dengan yang pertama adalah fasadul ibadah, itu rusaknya ibadah fi nafsiha, pada dirinya. Kemudian wa anal murada bil hubut huna wa hubutul a'mal as-salihah. Ini maksud dengan turun di sini adalah itu turunnya amal soleh, hilangnya amal soleh. Alati amila, yang sudah dia perbuat qabla syirik, sebelum syirik. Faqadala ala hadza qaulu ta'ala, dan sungguh telah menunjukkan akan hal tersebut adalah itu firman Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amalu. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata musannif, dikatakan bahwasanya yaqul musannif ta'ala fa idza lam yajtani bisyirka, apabila tidak menjauhi kesyirikan bahwa kafir maka dia kufur. Walau kana min a'badi hadhil ummah, meskipun dia adalah ahli ibadah dari umat ini. Yaqumul lail, salat malam, wa yasumun nahar. Qala ta'ala walau asyraku, seandainya mereka menyekutukan Allah. Kalimat yang jelas. Seandainya mereka menyekutukan Allah. Walau kana min a'badi hadil ummah, sekalipun dia termasuk ahli ibadah dari umat ini. Yaqumul lail wa yasumun nahar, di waktu malam tahajud dan di waktu siang puasa, maka dikatakan bahwa apabila sudah dijauhinya kesyirikan, maka insyaallah ta'ala dia mampu untuk melaksanakan sholat di waktu malam dan puasa di waktu siang. Allah berfirman, walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, pasti apa yang sudah mereka perbuat itu sia-sia. Maka wa tasiru ibadatuhu kulluha kaman shalah, maka jadilah ibadahnya semuanya itu seperti orang yang sholat. Walam yagtasil minal janabah, dan tidak maka dikatakan bahwasanya wa tasiru ibadatuhu kulluha, dan seluruh ibadahnya kaman sholat, seperti orang yang sholat. Walam yagtasil minal janabah, dan dia tidak mandi janabat. Atau kaman yasum, atau seperti orang yang berpuasa fi syiddatil har, pada terik matahari. Kaman yasumu fi syiddatil har wa huwa yazni fi ayami saum, dan dia berzina di hari-hari saum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menerangkan tentang dihilangkannya amalan-amalan. Kata beliau,
Ini terbagi dua, ada dihilangkan am seluruhnya umum, ada dihilangkan khos yakni khusus. Apa itu umum? Hubutul hasanati kulliha, yaitu yakni hilangnya kebaikan seluruhnya beridat dengan sebab murtad. Kebaikannya udah banyak tiba-tiba murtad, hilang semuanya. Wa hubutul sayiat ya kulliha bitaubat, atau hilangnya sia-sianya keburukan semuanya bitaubat dengan sebab apa? Taubat. Ada punya secara khusus wa hubutul hasanati wa sayiat, yaitu hubutul hasanat wa sayiat. Adapun yang khas adalah hubutul hasanat wa sayiat, yakni hilangnya kebaikan dan keburukan ba'du habi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain, wa huwa al-hubut al-juz'i, yaitu ya hubut juz'i. Maka jadilah dia wa sara saibu minal khuldan finnar, termasuk orang yang kekal di neraka. Dan ini adalah hukum yang ketiga dari hukum-hukum yang mengenainya, tentang jarimati syirik akbar, kejahatan syirik akbar. Faidal musyrika, karena orang yang musyrik, idza mata ala syirki, kalau mati atas kemusyrikannya, min ghairi taubah wa huwa minal khalidin finnar, maka dia termasuk orang yang kekal di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Maidah ayat 72, kata Allah tabaraka wa taala, laqad kafarul ladzina qalu innallahu wal masih ibnu maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum, dan Al-Masih berkata, wahai bani Israil, wahai keturunan orang Israel, keturunan kekasih Allah, keturunan hamba Allah, ubudullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kamu kepada Allah, Rabb kamu, Rabb aku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Alaihil jannah, dia mendapatkan surga. Wa ma'wahun nar, dan wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun ya bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ayat yang ke-44. Maka selanjutnya bahwa di dalam tulisan ini ada beberapa pengetahuan penting. Pertama, anna ma'rifata hadhil qawaid, bahwa mengetahui kaidah ini, wa fahmaha, dan juga memahami kaidah ini adalah wiqayatun lil muwahhid, merupakan wiqayah, merupakan benteng bagi ahli tauhid, minal wuqu'i fi syirki, dari jatuh ke dalam kesyirikan. Dikatakan ana ma'rifata hadhil qawaid, bahwasanya mengetahui kaidah-kaidah ini, mafahmuha atau wafahmaha, atau memahaminya, wiqayatun lil muwahhid, adalah merupakan merupakan tameng, ya, merupakan wiqayat tameng bagi ahli tauhid daripada terjatuh ke dalam kesyirikan. Begitu pula yang kedua, fiha bayanu makna la ilaha illallah, maka dalamnya ada penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Siapa yang tahu? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bi haqqin illallah.
Sering padahal sih ya. Cuma kalau ditanya tuh suka pura-pura lupa. Atau mungkin pura-pura nggak tahu. Yang ketiganya bima'rifatiha, maka dengan mengetahuinya. Mengetahui pembahasan risalah ini, maka ya tamayizul Islam minasyirki, Islam dapat dibedakan dari kesyirikan. Sehingga qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa hadhihi arba'u qawaid, inilah 4 kaidah dzakarallahu fi muhkami kitabih, yang Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya yang jelas. Ya'rifu biha ar-rajulu syahadata Allah. Seorang pria dia mengenalinya dengan kesaksian bahwa tidak ada zat yang diibadahi yang sebenarnya kecuali Allah. Wa yumayyizu biha bainal muslimin, dan dia membedakan juga di antara kaum muslimin. Wa yumayyizu biha bainal muslimin wal musyrikin, dan dia membedakan dengannya antara muslim dan musyrik. Fatadabbarha birahmatik yarhamkallah, maka perhatikanlah dia, semoga Allah merahmatimu. Ya. Kemudian wasgo ilaiha fahmuka, hendaklah ya letakkan padanya, maka fahimaka, niscaya dia akan ya membuat kamu paham. Wa innaha azimul naf'i, karena dia adalah sesuatu yang azimun naf'i, yang manfaatnya lebih besar insyaallah ta'ala. Dan yang terakhir dalam keterangan ini, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka taala tidak akan mengampuni dengan sebab dosa berbuat syirik, namun Allah tabaraka taala akan mengampuni dosa selain berbuat kesyirikan. Adapun penjelasan tentang syirik akbar dan syirik asghar, maka dikatakan wa huwa anallaha la yaghfiruhu, Allah tidak mengampuni dia. Idza mata sahibu min ghairi taubah, apabila pelakunya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat. Amma baqiyatul kabair, adapun selebihnya dari kubur-kubur tersebut, fa inna sahibaha, maka ya hada aidun minal ahkamil mutarattibah ala syirkil akbar, wa huwa anna Allah la yaghfiruhu idza mata sahibuhu min ghairi taubatin, wa amma baqiyatul kabair fa inna sahibaha idza mata min ghairi taubatin fa huwa tahtal masyiah, maka dia dibawa kehendak Allah tabaraka wa taala. Kama dalat ali hadhil ummah ya al-karimah, sebagaimana Rasul terangkan kepada umat ya yang mulia ini, dan ini telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Quran yang lainnya insyaallah ta'ala. Ya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat, berfaedah. Nanti insyaallah kita akan membahas mengenai wadzalika bima'rifati arba'i qawaid, hal itu dengan cara mengetahui 4 kaidah-kaidah. Dan insya Allah nanti akan kita teruskan di pertemuan mendatang. Ya silakan, siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Beribadah harus dengan tauhid. Kesyirikan memasuki ibadah menjadikan ibadah menjadi rusak. Ibadah harus datang dari sisi Allah. Pertanyaannya, seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak datang dari sisi Allah, contoh, mengamalkan membaca sholawat tertentu sebanyak 4.444 kali, apakah bisa merusak seluruh amalannya atau hanya amalan sholawat itu yang rusak? Terima kasih. Barakallahu fikum. Amalan yang tadi ditanyakan amalan sholawatan, bersolawat, maka itu disyariatkan karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada nabi. Ya orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam dengan sebenar-benarnya. Artinya bersolawat disyariatkan. Salawat itu disyariatkan. Karena salawat itu adalah ibadah, maka salawatnya ada rukun dan syaratnya. Di antaranya, ya apa salawat itu dibolehkan? Pertama, kalau bersolawat hanya karena Allah. Oh, kami juga karena Allah kok. Alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Mana dalil-dalil tentang salawat? Ini. Sudah salawat. Ada berarti ya. Begitu. Nah, begitu ada orang bersalawat tidak dengan tuntunan Rasulullah, maka salawat yang seperti ini adalah salawat yang disebut perkara yang baru dalam agama. Itu perkara baru dalam agama. Makanya namanya bukan bersolawat, tetapi sholawatan. Sholawatan. Riwayatnya ada tentang bersolawat, tetapi dengan salawat yang masyru'. Seperti apa salawatnya? Seperti salawat ketika kita baca tasyahud dalam sholat. Terus apalagi salawatnya? Yakni jumlahnya tidak melebihi dari 100 kalau dia bersifat muqayyad. Kalau tadi kan 4.404 apa itu ya? Ya, seperti itu. Jadi bersalawat itu harus mengikuti sunnah yang mulia. Nah, apabila tidak mengikuti sunnah yang mulia berarti tidak memenuhi syarat sah. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang keduanya, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu barangkali ya. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Jelas apa tidak? Atau ada yang belum dijawab? Belum. Apa tuh? Artinya seseorang itu setelah melakukan itu apakah merusak amalan yang lain atau hanya itu saja yang rusak? Tapi barakallahu, amalan ini terbagi dua. Ada amalan yang amalan itu adalah amalannya perkara yang baru. Maka amalan seperti ini tentu saja rusak. Yang keduanya, ada lagi amalan tapi disusupi dengan perkara yang baru dalam agama. Bagaimana seperti ini? Ini juga rusak.
Seperti itu ya. Jadi yang rusak itu adalah amalan yang di dalamnya ada apa? Ada perkara baru yang dalam agama. Adapun kalau dalam amalan-amalan tersebut tidak ada perkara yang baru, maka tidak mengapa. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat kemarin pas saya semoga Jumat khotib yang kelihatannya tanda kutip as-sunnah gitu, kelihatannya berpahaman sunnah dalam isinya, narasinya di khotib sholat Jumat itu. Beliau itu mengangkat masalah perjuangan Muhammad Al-Fatih yang ada di Turki, yang perlu kita contoh. Bahwa itu banyak anak-anak ya, anak muda ya, perjuangan Muhammad Al-Fatih yang dari Turki, yang beliau itu bisa menyerang ke Konstantinopel atau Bizantium yang dikuasai oleh Romawi. Bagaimana Pak Ustadz mengenai tokoh tersebut, apakah layak untuk dicontoh di kalangan anak-anak muda? Waktu itu saya kebetulan pas sholat Jumat khotib menyatakan begitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Taib barakallahu. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, ya, sang penakluk Konstantinopel, ya, maka kita harus tahu bahwa sebenarnya beliau ini sebenarnya dulunya bagaimana, ya. Maka ketahuilah bahwa menurut sebagian penjelasan dari ahlul ilmi bahwa Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel ini adalah dulunya seorang penuntut ilmu. Dulunya seorang penuntut ilmu. Dan ini ada di zaman Turki Utsmaniyah, seperti itu. Kekhalifahan Turki Utsmani, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini karena dia memang orang yang yang berada di zaman itu, dari Khalifah Turki Utsmani, ya, maka tentu saja nama ini sangat terkenal sekali, sangat terkenal, ya, seperti itu. Dan itu diterangkan oleh para ahli sejarah bahwa beliau ini, ya, atau Muhammad Al-Fatih ini yakni bagian dari penguasa yang ada di Turki Utsmani. Namun yang saya ambil pelajaran adalah karena beliau ini dulunya penuntut ilmu. Begitu. Beliau seorang penuntut ilmu. Walaupun di kemudian hari kerajaan Turki Utsmani ini memang bermasalah dari segi apanya? Keyakinannya, akidahnya.
juga menurut para ahli sejarah bahwa mereka dari Khalifah Turki Utsmani di penghujungnya itu mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan yang hal tersebut ya itu dapat menyebabkan mereka keluar dari agama ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga ketika kerajaan Saudi Arabia itu ada, dan ketika itu ada, kita harus tahu bahwa kerajaan Saudi pada saat itu yakni mereka tidak di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Walaupun nanti akan terjadi banyak silang pendapat ya. Namun intinya yaitu sajalah tentang Muhammad Al-Fatih itu bahwa dia memang berawal dari seorang penuntut ilmu ya. Terus kemudian dia juga adalah bagian dari penguasa Turki Utsmani. Namun di penghujungnya ya, Turki Utsmani itu kan waktu itu kerajaan Arab Saudi berdiri itu. Seperti itu yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara atau yang menyebabkan bahwasanya Turki Utsmani kerajaan Bani Saud atau keluarga Raja Saud tidak ini dengan Turki karena memang satu bahwa mereka tidak di bawah Turki Utsmani. Yang keduanya, kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Seperti itu. Sehingga mereka ya otomatis tidak ada kaitan dengan kerajaan yang seperti tadi. Adapun mengenai penguasa ya banyak sekali ragamnya ya. Kalau penguasa banyak sekali ragamnya, tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian orang per orang, tetapi secara singkat bahwa memang Muhammad Al-Fatih itu berawal dari seorang sultan yang memang dia anak muda yang banyak menuntut ilmu dan belajar ilmu, bahkan belajar tentang hadis dan seterusnya itu kan, yang kemudian menjadi panglima pada saat itu. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa menaklukkan Konstantinopel adalah bagian dari sejarah Islam. Walaupun nanti persoalan keyakinan dan seterusnya itu pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Baik jemaah, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Dan kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.